Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bocah yang menjadi korban penculikan ditemukan tewas di pinggir pantai Muhara, Kabupaten Lebak. Ibu dan anak di Tangerang Selatan curi minyak goreng di toko kue. Kebakaran di tempat pembuangan sampah akhir Bagendung belum teratasi, warga khawatir kondisi kesehatan. Seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Cikande menjadi korban penipuan modus ganjal ATM dan kehilangan uang puluhan juta rupiah. Kejadian bermula saat korban hendak berbelanja bersama anaknya sekaligus mengambil uang di mesin ATM yang berada di dalam minimarket. Namun korban panik karena kartunya tertelan mesin ATM. Namun saat korban keluar dari minimarket, korban dihampiri seorang pria dan menawarkan bantuan. Meski sempat ragu, namun korban akhirnya kembali ke mesin ATM setelah terus diyakinkan oleh terduga pelaku. Korban kemudian diminta menekan nomor PIN dan menekan tombol pagar, namun kartu tersebut tidak juga keluar. Saat pulang ke rumah, korban melaporkan kejadian ke sang suami. Sontak sang suami kaget saat dilihat saldo di mobile banking jika uangnya sebesar 41 juta rupiah habis dan telah terkirim ke nomor rekening orang lain atas nama Nurholis yang tak dikenal korban. Seorang anak laki-laki berusia 3 tahun menjadi korban tabrak lari Selasa lalu saat sedang bermain di Gang Rambutan Ciputat, Tangerang Selatan. Kejadian bermula saat korban bernama Irfan Kamil Al-Ghifari yang sedang asik bermain tiba-tiba berlari ke arah jalan. Di saat yang bersamaan muncul minibus dan langsung menabrak dan melindas korban. Minibus pun berhenti setelah salah seorang warga berteriak. Melihat kondisi korban, sejumlah warga langsung panik karena kondisi korban yang sudah tidak bergerak. Warga kemudian membawa korban ke klinik terdekat. Namun kondisi warga yang panik ternyata dimanfaatkan oleh pengemudi minibus untuk kabur. Perayaan Maulid Nabi Muhammad di lingkungan Kebaharan Duku, Kelurahan Lopang, Kota Serang digelar secara meriah. Selain melakukan doa dan zikir bersama, warga yang datang juga mendapatkan sembako yang dibagikan oleh panitia. Ratusan warga termasuk emak-emak dengan sabar mengantri di depan area masjid, menunggu pembagian dari isi panjang mulut yang terdiri dari sembako dan barang elektronik. Warga sampai berlarian untuk mendapatkan bingkisan plastik berisi sembako. Hiasan maulid sendiri diarak warga dan diisi oleh sembako dan berbagai barang elektronik seperti kipas angin. Perayaan maulid seperti ini dilakukan rutin setiap tahunnya di wilayah ini, hingga banyak warga yang antusias untuk datang. Bahkan panitia sampai membatasi warga, terutama ibu-ibu yang ingin memasuki area masjid untuk mengurangi kepadatan. Kobaran api disertai kepulan asap pekat membumbung tinggi di lokasi kebakaran, tepatnya di tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bagendung yang berada di Kelurahan Bagendung, Kota Cilegon. Tumpukan sampah dari berbagai jenis yang berada di area seluas kurang lebih 900 meter ini terus mengeluarkan asap dan api. Banyak material yang mudah terbakar membuat petugas pemadam kebakaran tampak kesulitan mengendalikan kebakaran. 6 unit kendaraan pemadam juga berlalu lalang keluar masuk ke area ini untuk memadamkan api. Selain itu, terdapat alat berat yang dioperasikan agar api tidak sampai menjalar ke tumpukan sampah lainnya. Dari keterangan warga setempat, kebakaran diduga akibat pembakaran yang ditinggalkan sehingga merembet ke tempat lain. Warga juga khawatir kebakaran tersebut berdampak negatif bagi masyarakat sekitar. Sebab kondisi serupa pernah terjadi tahun 2019 lalu yang membuat warga di dekat wilayah ini terpaksa mengungsi karena terganggu asap. Seperti inilah kondisi perkampungan di sekitar tempat pembuangan akhir sampah Bagedung di Kelurahan Bagedung, Kota Cilegon.
Sebagian besar tertutup asap yang berasal dari TPA Bagedung yang terbakar. Asap tebal membuat warga kesulitan bernafas. Bahkan beberapa warga terpaksa menggunakan masker saat di luar rumah. Selain itu, aroma bau asap juga membuat warga sangat tidak nyaman. Selain mengganggu aktivitas, dampak kebakaran TPA Bagedung juga membuat salah satu pondok pesantren terpaksa menghentikan sementara aktivitas belajar mengajar karena dikhawatirkan santri akan sakit saat dipaksakan beraktivitas.